Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir menumbuhkan 100 biji. Sehingga kalau kita simpulkan dari 1 menjadi 700 kali. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kolonel Agus Suhadi. Bagi para teman-teman, netizen, subscriber channel saya Warung Sodako maupun channel Sang Kolonel ya, saya akan membuat konten untuk 2 channel ya, dengan acara yang sama, tapi nanti akan saya bagi menjadi 2 sesi ya. Jadi sekarang saya sudah berada di rumah makan Gendis Jawi ya. Ini kebetulan milik teman juga, teman haji. Jadi hari ini adalah acara pertemuan rutin, sebetulnya bulanan, tapi ini sempat gara-gara PPM ini sempat blank untuk beberapa bulan ya. Akhirnya sekarang kita bisa memutuskan untuk pertemuan lagi teman-teman haji ini satu angkatan ya. Jadi ini di rumah makan Gendis Jawi di kawasan Godean ya. Godean di jalan apa lali ya, nanti saya kasih saya lupa ya, sebulan sekali belum tentu kesini, jadi saya lupa. Jalan Basole Raya, Jalan Basole Raya bisa ditemukan ini Gendis Jawi, rumah makan dengan tema kalau pagi itu soto, kemudian sorenya itu bangsanya mie Jawa, itu ya, kira-kira seperti itu. Oke teman, kita masuk ke Gendis Jawi. Ada yang terkait dengan akidah, kan? Akidah kita Ahlussunnah Asy'ariyah, gitu kan? Lalu ada yang terkait dengan fikih kita mengacu pada 4 mazhab, ya, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Di luar sana ada fikih yang lain, fikih Ja'fari, yaitu yang disampaikan adalah bahwa orang meskipun bekerja, berproduksi dari pagi sampai sore, itu pun masih disebutkan di dalam ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu meskipun dia bekerja, memanfaatkan waktu sampai sore, itu masih dalam kerugian. Jadi ini kalau dikaitkan dengan urusan dunia, beliau mengumpulkan harta sebanyak mungkin ya, tapi hanya untuk urusan dunia ya, sebut saja orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan dunianya, bahkan juga menjadi orang yang sangat dermawan, gitu kan. Tapi disebutkan sesungguhnya Dia dalam setiap manusia itu al-insan. Jadi menggunakan kata insan bukan menggunakan kata anas. Artinya pribadi-pribadi, individu. Dan tidak menggunakan kata yang disebut dalam bahasa itu nakiroh, tapi ini menggunakan makrifah. Makrifah itu ada alif lamnya. Lalu nakiroh seperti inna ma'al usri yusron. Yusron itu nakiroh. Al usri, inna ma'al usri. Al usri ada alif lamnya, itu disebut dengan makrifah. Dalam kajian bahasa ya, makrifah itu tertentu. Ada dalam bahasa Inggris itu definite. Jadi sesuatu yang jelas, yang nampak, yang tertentu. Kalau disebut al-insan ya betul-betul orang itu benar-benar, bukan seseorang bukan, tapi setiap orang. Merugi ya. Memang ada nanti kaitannya dengan kalau nakiroh seperti yusron itu menunjukkan ta'adudiyah atau bentuk jamak. Kalau makrifah satu, sesungguhnya bersama atau setelah satu kesulitan akan banyak kemudahan, itu makanya disebut inna ma'al usri yusron. Yang disampaikan adalah bahwa orang meskipun bekerja, berproduksi dari pagi sampai sore,
Itu pun masih disebutkan di dalam ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu meskipun dia bekerja, memanfaatkan waktu sampai sore, itu masih dalam kerugian. Jadi ini kalau dikaitkan dengan urusan dunia, dia mengumpulkan harta sebanyak mungkin ya, tapi hanya untuk urusan dunia. Ya, sebut saja orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan dunianya, bahkan juga menjadi orang yang sangat dermawan, gitu kan. Tapi disebutkan sesungguhnya dia dalam setiap manusia itu al-insan. Jadi menggunakan kata insan bukan menggunakan kata anas. Artinya pribadi-pribadi, individu. Dan tidak menggunakan kata yang disebut dalam bahasa itu nakiroh, tapi ini menggunakan makrifah. Makrifah itu ada alif lamnya. Lalu nakiroh seperti inna ma'al usri yusron. Yusron itu nakiroh. Al usri inna ma'al usri. Al usri ada alif lamnya, itu disebut dengan makrifah. Dalam kajian bahasa, ya, makrifah itu tertentu. Ada dalam bahasa Inggris indefinite. Jadi sesuatu yang jelas, yang nampak, yang tertentu. Kalau disebut al-insan ya betul-betul orang itu benar-benar bukan seseorang bukan, tapi setiap orang. Merugi ya. Memang ada nanti kaitannya dengan kalau nakiroh seperti yusron itu menunjukkan ta'adudiyah atau bentuk jamak. Kalau makrifah satu, sesungguhnya bersama atau setelah satu kesulitan akan banyak kemudahan. Itu makanya disebut inna ma'al usri yusran. Prinsipnya meskipun dia berproduksi, bekerja sampai disebutkan seperti orang memeras keringatnya, itu lafi husri. Jadi lamnya namanya lamu taukid yang menunjukkan penekanan, fi husri dalam kerugian. Jadi kita semua, masing-masing kita sebenarnya dalam kerugian. Lalu ada istisna atau perkecualian. Jadi tidak semua orang rugi. Maka disebut dengan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau disederhanakan, kecuali orang-orang Islam. Jadi selain Islam rugi, bangkrut. Tetapi kenapa tidak disebut illalladzina aslamu, tapi illalladzina amanu? Karena manfaatkan waktu ini. Ini untuk konten atau untuk channel saya yang Warung Sodako, supaya memberi motivasi kepada para subscriber saya, para donatur saya, bahwa disampaikan terkait dengan keutamaan bersedekah, kira-kira apa saja yang diajarkan dalam Islam, dan kemudian apa yang menjadi goal dari orang bersedekah itu apa sih yang akan dia dapatkan begitu. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap bulir menumbuhkan 100 biji, sehingga kalau kita simpulkan dari 1 menjadi 700 kali. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi tidak hanya 700, tapi bisa lebih daripada terserah Allah lah gitu. Ini di surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian di surah 57 atau surah Al-Hadid ayat 11 itu Allah berfirman, man zalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
siapa yang mau meminjamkan, maksudnya menyedekahkan hartanya kepada Allah, pinjaman yang baik, maksudnya disedekahkan karena Allah, di jalan Allah, kepentingan fisabilillah, maka Allah akan melipat gandakan balasan atau pinjamannya itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, pahala yang mulia ya, di dunia dan juga di akhirat. Jadi inilah keutamaan-keutamaan yang tersebut secara qot'i, secara jelas dalilnya dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi tentu dalam hadis. Jadi ada orang yang berbuat baik untuk dirinya, dia sholat, dia baca Quran, dia berpuasa. Tapi ada orang yang di atas itu levelnya berbuat baik bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Hadis misalnya, waman yassaro ala muksirin, barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, antara lain kesulitan ekonomi, kesulitan harta, maka yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ditutup dengan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dan dalam hal ini tidak disebutkan orang yang mengalami kesulitan orang Islam, jadi bisa jadi siapa saja. Ya, kita tolong. Dan Allah akan menolong orang-orang yang memberikan pertolongan selama dia di dunia, ditolong oleh Allah di akhirat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi sebaiknya kita mempunyai semangat untuk bersedekah meskipun seadanya, semampunya, dalam keadaan sempit dan luang, dalam keadaan sempit ya. Pokoknya ada orang yang lebih kasihan lagi. Dan Allah langsung membalas. Itu berupa kegembiraan. Dan itu ada kaitannya dengan peningkatan imunitas. Ketika orang yang menerima matur nuwun, saya itu kemarin pernah ya mengalami. Saya sampai waduh, ini sampai dogrok di tanah ya. Saking bersyukurnya, senengnya dia. Meskipun dia belum lihat barang, baru melihat amplop. Jadi masya Allah, tapi saya tidak enak banget kan. Ya karena ini juga pemberian orang. Gitu. Nah, artinya kita itu hanya ya dari kayak keran gitu, mengalir sana sini dan perantara saja. Tapi memang kesempatan itu kadang tidak kembali ya. Jadi ada orang lewat, langsung saja, jangan dipikir. Karena kalau dipikir nanti lewat, dan setelah itu mungkin Allah tidak kasih kesempatan. Maka kesempatan bersedekah, apapun itu berupa harta, ilmu, ya mungkin tenaga atau juga yang lainnya itu, kalau bisa kita laksanakan, biasakan. Untuk keluarga, pendidikan anak itu kalau bisa anak-anak itu sering diajak, diperlihatkan orang tuanya bersedekah pada tetangganya, dan itu akan tertanam sejak kecil. Dan insya Allah semakin banyak sedekah semakin kaya. Iya betul. Nah, jadi kata kuncinya sedekah pangkal kaya ya. Sedekah pangkal kaya betul. Jadi jangan ingin jadi orang kaya, tapi jadi orang yang banyak sedekah. Oke, matur nuwun, nanti pada kesempatan lain kita kupas lagi dari Ustadz untuk memberikan motivasi kepada kita semua supaya senang bersedekah. Oke, terima kasih.